Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imitasi TV. Di video kali ini saya akan membahas masih seputaran rubber ya. Kebetulan ada yang komen, banyak yang komen masuk. Gimana sih bang kalau nyablon vektor pakai tinta rubber supaya enggak rontok atau bleber ketika proses sablon gitu kan. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Ini sablon vektor ya. Gimana sih caranya supaya enggak rontok sama apa namanya? Enggak bleber gitu ketika di sablon tuh biar tetap tajam gitu kan. Nah, di cuman 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan supaya hasilnya itu maksimal ya, nggak rontok ya, sama-sama bleber ya. Yang pertama itu jenis tinta ya yang kita pakai. Kedua, cara setting vektornya. Yang ketiga, cara teknik gesut. Nah, alangkah baiknya saya neranginnya sambil praktek ya, biar teman-teman di sini itu juga lebih paham kalau ketika sambil praktek ya. Mungkin di video-video YouTube yang lain juga sering banyak yang nerangin supaya nggak rontok, supaya nggak bleber gitu. Cuman saya bakalan terangin sambil praktek biar lebih mantul lah, lebih teman-teman lebih mudah dimengerti. Oke, kita neranginnya sambil praktek. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Oke, lanjut kita sambil praktek. Oke teman-teman, lanjut kita praktek ya. Jadi kita menerangkannya sambil praktek ya. Nah teman-teman boleh lihat nih, biar durasi videonya agak begitu lama ya. Saya udah si base udah saya sablon ya. Nah untuk di rubber sendiri, desain vektor ya diusahakan jangan pernah di blok seperti ini gitu loh. Kenapa sih gak boleh? Ntar saya terangkan setelah lanjut warna kedua, saya jelaskan ya. Oke. Bakal kamu lurus ya. Oke, bisa dilihat teman-teman. Nah, kenapa gak boleh di blok? Nah, biasanya kalau si water base ini kalau di blok itu seperti ini nih. Nah, dia masih ada bintik-bintik putih. Ada bintik-bintik putih. Nah, udah gitu si tinta water base ini. Nah, si tinta water base ini kalau bisa harus senyawa antara warna sama putih. Nah, kalau dia nggak senyawa antara putih sama yang warna merah ini, dia itu yang nyebabin rontok. Karena dia gak ngikat, si tinta warnanya ini gak ngikat ke yang putih. Nah, itu yang menyebabkan si sablon rontok. Udah gitu, yang tadi saya jelaskan bakal nyebabin bleber. Nah, ketika teman-teman gesutnya seperti ini, banyak mungkin teman-teman sering lihat video sablon, tutorial sablon, ada yang nyablon seperti ini.
Nah ketika dia ngisi seperti ini, kalau dia terlalu nekan, otomatis si tinta udah mulai turun. Lalu kita tarik lagi. Nah disitulah yang nyebabin si tinta jadi bleber. Nah coba dilihat. Nah, akhirnya di sini nggak tajam dan bintik tetap kelihatan ya. Beda ketika ada warna merah ini yang nggak niban putih ya, dia langsung nyerap ke bahan. Kenapa sih nyebabin bleber? Karena si tinta ini tuh udah gak bisa ngeresap kemana-mana. Karena dia ada base putih, dia nempel di putih. Akhirnya si tinta ya udah bleber di area-area putih. Beda dengan kita nggak di base. Di base itu benar-benar kalaupun ada yang bleber dikit dia nyerap ke kain, jadi nggak terlalu ketara. Beda sama yang di base putih. Makanya diusahakan teman-teman kalau untuk desain vektor ya, untuk main rubber nih ya, diusahakan jangan pernah di base putih. Oh tapi misalkan untuk terkecuali juga ya, terkecuali misalkan orderannya diburu-buru atau minim ya, budgetnya minim ya, sah-sah aja. Yang penting perhatikan antara tintanya, kalau bisa itu harus sejenis, harus senyawa ya. Takutnya dia kalau gak senyawa itu yang mengakibatkan si rubber itu rontok ya. Rontok ya, yang pasti sih di sini itu bintik ya, ada bintik-bintik putih. Akhirnya kita harus ngulang-ngulang supaya si bintiknya itu hilang, tapi nyebabin resikonya itu di sini bleber. Nah beda dengan yang enggak di base putih ya, mungkin cuman agak lumayan lamanya ya. Kalau ketika kita base putih sekali naik udah keluar warnanya, beda sama yang enggak di base gitu. Nah jadi yang tadi pertama saya bilang, pertama tentukan tinta ya otomatis yang bagus lah, yang kekuatannya emang bagus. Kedua cara setting ya, kalau bisa settingannya dipisah. Nah settingannya dipisah. Dan terakhir teknik gesut benar-benar harus diperhatikan. Mungkin video tip atau tutorial gimana caranya supaya rubber ini gak cepet rontok atau masalah ya, gak bleber di proses sablon, mungkin itu aja. Pokoknya jangan lupa tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan teman-teman bisa bagikan atau share sekiranya video dari saya bermanfaat. Terima kasih, salam imitasi.